dengan perseteruan antara netizen Korea dengan netizen Asia Tenggara. Perseteruan yang akhirnya sampai berimbas kemana-mana dan jadi topik pembicaraan di beberapa media. Sebagai salah satu negara Asia Tenggara, netizen Indonesia tentunya ikut-ikutan. Bahkan mereka dianggap sebagai ketua geng, mengingat memiliki pasukan yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog Channel, vlognya satu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini ada video yang akan kita reaction yang cukup panas dan cukup viral akhir-akhir ini, yaitu tentang Knet senggol Indonesia. Dan ini kali pertamanya Indonesia dan Malaysia akur gitu. Seperti apa videonya ini kita ambil dari karena ada hujatan dari Knet, Korean netizen gitu, ataupun dari K-pop sebelah, K-pop Korea itu bersifat rasis, sedangkan Indonesia itu kan paling anti negara yang rasis ya. Seperti apa videonya? Yuk kita reaction videonya, check it out. Nah, ini kita ambil dari channelnya On Cam dan juga Hat-Trick, kita triple reaction ya teman-teman. Ini karena hujatan dan banyak juga dari influencer, YouTuber dari Korea minta maaf ke Indonesia. Dan ini kali ini Indonesia menjadi ketua gengnya Asia Tenggara gitu. Wow, cukup amazing gitu ketika seluruh negara Asia Tenggara itu menyerbu Korea Selatan gitu, Knet gitu. Seperti apa video kita reaction videonya, check it out. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan dengan perseteruan antara netizen Korea dengan netizen Asia Tenggara. Perseteruan yang akhirnya sampai berimbas kemana-mana dan jadi topik pembicaraan di beberapa media. Sebagai salah satu negara Asia Tenggara, netizen Indonesia tentunya ikut-ikutan. Bahkan mereka dianggap sebagai ketua geng, mengingat memiliki pasukan yang sangat banyak jika dibandingkan Wow, dengan Indonesia negara jadi lain. ketua geng. Dan pada perseteruan inilah untuk pertama kalinya netizen Indonesia dan Malaysia bersatu, di mana mereka kompak saling melakukan serangan kepada netizen Korea. Netizen Indonesia dan Malaysia tak sendiri, karena netizen dari negara lain juga ikut-ikutan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa masalah itu semakin besar dan menjadi sorotan media? Berikut ini adalah ceritanya. Korea Selatan adalah salah satu negara maju di Asia, di mana mereka memiliki banyak produk yang bisa diandalkan, terutama di bidang teknologi. Selain teknologi, negara yang satu ini juga dikenal sangat maju dalam industri film dan K-pop. Hal inilah yang akhirnya membuat budaya Korea tersebut dikenal dan disukai di negara lain, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Sampai saat ini banyak artis maupun grup band Korea yang sangat dielulukan oleh fans yang berasal dari Asia Tenggara. Sehingga tak heran mereka selalu mengadakan konser maupun fans meeting untuk memberikan hiburan kepada fans-fans mereka.
Dengan situasi tersebut nyatanya membuat masyarakat Korea menjadi sombong dan merasa jumawa jika negara mereka sangat maju hingga mengalahkan semua negara di Asia, terutama negara-negara di ASEAN. Kesombongan itu pun akhirnya ditunjukkan oleh mereka dengan cara yang salah, yakni dengan bertindak rasis kepada netizen maupun fans yang berasal dari ASEAN, dan sikap rasis mereka akhirnya muncul kemarin. Sikap rasis netizen Korea pertama kali muncul di media sosial Twitter ketika warga Korea Selatan dan Asia Tenggara, terutama Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, saling berdebat di media sosial tersebut. Permasalahan itu awalnya disebabkan dari beberapa orang Korea yang melanggar aturan konser di Malaysia. Hal itu diperdebatkan di media sosial hingga berujung pada pernyataan rasial. Bukti rasial netizen Korea ditunjukkan saat menyamakan fans Asia Tenggara yang dimiripkan dengan seekor orang utan. Konflik itu sendiri bermula dari konser Day6 yang digelar pada tanggal 31 Januari 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Seorang fansite master asal Korea Selatan nekat membawa peralatan kamera profesional dengan lensa panjang ke area konser. Padahal hal itu sudah jadi larangan konser di banyak negara. Tindakan itu juga pelanggaran berat terhadap aturan penyelenggara yang melarang gangguan kamera profesional demi kenyamanan penonton dan hak cipta. Ketegangan meningkat setelah penonton lokal Malaysia merekam aksi pelanggaran tersebut dan menyebarkannya di media sosial X hingga menjadi viral. Reaksi fans Korea lihat masalah tersebut. Meskipun oknum fansite tersebut dilaporkan telah meminta maaf, situasi justru berbalik menjadi panas ketika sekelompok penggemar asal Korea Selatan lainnya tidak terima dengan larangan tersebut. Oknum-oknum itu mulai menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Salah satunya bahkan menyinggung bahwa idol K-pop hanya boleh dinikmati oleh orang-orang Korea Selatan saja. Interaksi di media sosial X kemudian berubah menjadi ajang penghinaan rasial yang begitu kasar. Sebagian netizen Korea Selatan melontarkan ejekan merendahkan fitur fisik, bahasa, hingga kondisi ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Mereka secara agresif menuntut agar budaya fan idol mereka dihormati, meskipun hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan resmi yang berlaku di negara tempat konser diadakan. Serangan rasis ini memicu gelombang solidaritas di antara netizen Asia Tenggara yang selama ini dikenal sebagai siblings, termasuk dari Indonesia, Filipina, dan Thailand yang merasa dihina secara kolektif. Netizen menyoroti kemunafikan oknum tersebut yang merasa superior secara rasial, padahal mereka sedang berada di negara orang dan melanggar hukum setempat. Kritik tajam pun bermunculan mengenai bagaimana oknum penggemar Korea seringkali merasa di atas aturan demi mendapatkan konten foto eksklusif. Warganet Korea Selatan atau yang biasa disebut K-Nets sempat menyinggung warga Asia Tenggara cuma menyukai K-pop karena tidak memiliki idola di negara sendiri. Perlawanan siblings kepada K-Nets. Tak terima dengan perlakuan rasial yang ditunjukkan oleh netizen Korea, membuat netizen di ASEAN bersatu dan langsung melakukan serangan balik. Namun serangan mereka kali ini lebih elegan dan tak mengandung isu rasialisme. Salah satunya yang ditunjukkan oleh beberapa netizen Indonesia. Sebagai ketua geng, mereka ramai-ramai memberikan rating bintang 1 ke beberapa tempat wisata maupun stasiun televisi di Korea. Alasan mereka memberikan bintang 1 pun cukup unik dan sangat lucu. Tak hanya memberikan bintang 1, bahkan saat ini muncul sebuah ancaman boykot untuk produk-produk Korea, entah itu drakor, K-pop, maupun teknologi. Jika boykot itu dilakukan, maka Korea Selatan yang akan rugi.
Isu ini sendiri sudah mulai ramai dan digaungkan di Twitter. Jika netizen ASEAN bersatu, bisa saja produk Korea bakal mengalami penurunan minat yang sangat luar biasa. Jika melihat negara yang menikmati produk Korea, sebagian besar adalah negara yang berasal dari Asia Tenggara. Bahkan Indonesia menjadi negara peringkat pertama yang benar-benar menggemari produk-produk Korea. Dan berhubung netizen Korea mencari masalah dengan Indonesia, maka warga Indonesia tak segan untuk melakukan boikot ramai-ramai terhadap produk buatan Korea. Ini terjadi konser ini di Malaysia, teman-teman. Kalau nggak salah itu 31 Januari kemarin konser K-pop ini diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ini adalah salah satu dari fan-nya K-pop ini datang ke Malaysia dengan membawa kamera profesional, sedangkan itu kan dilarang di Malaysia ya, karena mengganggu orang yang akan menonton dan juga menghadiri konser gitu. Ini sangat dilarang di Malaysia ya. Tapi yang melanggar peraturan ini adalah orang Korea sendiri, dan mereka tidak terima hingga timbulan menjelekkan Malaysia. Dan tidak sedikit juga orang Korea ini dia menyinggung orang Indonesia juga, geng, gitu. Konsernya di Malaysia yang disinggung orang Indonesia, dan ini menjadi bertolak belakang gitu. Dulunya yang paling populer itu lagu apa itu, film K-pop gitu, drakor itu paling diminati di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam. Dan kini mereka mencoba apa ya, melecehkan seolah-olah rasis gitu, menganggap orang Malaysia itu seperti monyet, orang hutan gitu. Wah, ini cukup menuai konflik, dan yang disinggung itu orang Indonesia. Dan jadilah yang terakhir Indonesia menjadi ketua geng melawan Kinet Korea Selatan gitu. Dan ini sampai berakhir nih banyak yang diboikot gitu, mulai dari drakor. Coba deh komentar di kolom komentar, check it out.